يا ربنا اعترفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita berbahagia karena pada kesempatan tahun ini usia kita masih disampaikan bertemu di bulan suci Ramadan. Karena mungkin barangkali sebagian besar sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita mungkin lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena bekalnya sudah cukup dan tahun ini tidak bertemu dengan Ramadan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia umur yang berkah ini. Semoga kita terus memperbaiki diri kita dengan mempersiapkan bekal agar ketika nanti kita kembali kepada Allah dengan persiapan bekal yang terbaik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah kedua ayat ke-183. Ayat ini turun di bulan Sya'ban di hari Senin pada tanggal 15 pada tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kalimat atau dengan huruf ya. Dalam bahasa Arab, huruf ya ini disebut dengan kata atau dengan istilah harfun nida, huruf panggilan. Jadi kalau semisal saya punya sahabat, punya teman yang mungkin barangkali ingin saya panggil dia, semisal namanya Ahmad, maka saya panggil Pak Ahmad dengan huruf ya di awal terlebih dahulu. Ya Sayyidu Ahmad ta'ali huna. Hei Pak Ahmad yang duduknya dekat, tolong ke sini sebentar. Atau mungkin Pak Ahmad jarak duduknya tidak dekat, tapi menengah, agak lebih jauh daripada yang tadi sebelumnya. Maka saya panggil Pak Ahmad juga dengan huruf ya. Ya Sayyidu Ahmad ta'ali huna. Hei Pak Ahmad ke sini sebentar, ada informasi yang ingin saya sampaikan. Atau mungkin barangkali Pak Ahmad duduk jaraknya tidak dekat dengan saya, tapi jauh, lebih jauh dia. Ya, jauh banget. Maka saya panggil Pak Ahmad dengan sama menggunakan huruf ya. Ya Sayyidu Ahmad ta'alu huna. Hei Pak Ahmad kesini sebentar. Ada informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi jarak yang dekat, menengah, dan jauh, ketiga-tiganya jarak tersebut dipanggil dengan huruf ya tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Seolah-olah Allah ingin memberikan isyarat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Yang imannya dekat. Sebelum azan dikumandangkan dia sudah datang ke masjid.
Atau yang imannya menengah, dipanggil dulu, baru datang ke masjid. Atau yang imannya jauh, dipanggil-panggil tapi tak pernah datang ke masjid. Ini datanglah, datang. Hai orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman. Ini bulan Ramadan. Maksimalkan bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Huruf ya terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Al-ayyuha terulang sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Amanu terulang sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Pengulangan ayat ini tentu memberikan isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu 68 kali diulang dalam Al-Quran ingin memberikan isyarat kepada kita, hei orang-orang yang sudah menyatakan beriman, jadi ambil, cari predikat takwa itu ketika pada waktu bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah Ramadan tahun ini kita bisa menjadi hamba Allah, pribadi yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan tuntunan yang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada para sahabatnya. Apa saja tuntunan-tuntunan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat untuk mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna